Hai Tit Great. Nah, kamu sudah menonton video tentang animasi tentang Tritunggal. Nah, sekarang apakah kamu sedikit mengerti? Oke, Teacher Jo akan menjelaskan secara singkat ya. Topik kita kali ini itu topik yang cukup sulit. Sekalipun yang cukup sulit, kita akan coba untuk mempermudahnya. Dan kedepannya kalian akan mempelajari selanjutnya di kelas besar, kelas 4, kelas 5, kelas 6, bahkan SMP, SMA, kalian terus mempelajari topik ini sehingga waktu kalian besar kalian bisa paham dengan cara kalian sendiri atau dengan ilmu yang kalian dapat. Tapi hari ini cukup Teacher Jo akan kasih tahu bahwa topik kita kali ini adalah Tritunggal. Apa artinya Tritunggal? Tritunggal itu artinya tiga di dalam satu atau tiga. Yang dimaksud tiga adalah kita percaya kepada Allah Bapa, kita percaya kepada Allah Anak yaitu Tuhan Yesus, dan kita percaya kepada Allah Roh Kudus yaitu Roh Kudus ya. Dan ketiganya ini berada dalam satu kesatuan sebagai Tuhan. Oke. Jadi ketiganya ini berada dalam satu kesatuan. Dan kita percaya kepada satu Tuhan, ya. Mereka terdiri dari tiga pribadi. Apakah kamu pernah nonton film Tuhan Yesus? Ya, jika ya, apakah kamu masih ingat ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Ya. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau anakku yang aku kasih, aku berkenan kepadamu." Waktu Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, setelah dia baptis, lalu dan tidak lama setelah itu turun merpati, ya, dan merpati ini dikatakan adalah Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Lalu ada suara dari langit yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Suara siapakah itu? Nah, itu adalah suara Allah Bapa, ya. Inilah anakku yang kukasihi. Kepada siapa yang dia maksud? Yaitu kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, di sana saja sudah menjelaskan bahwa ada tiga pribadi. Ya, ada tiga pribadi itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan mereka ini berada dalam satu kesatuan. Ini Teacher Jo akan tunjukkan cara sederhana ya untuk kalian ada gambaran tentang Allah Tritunggal. Ya, pasti pernah lihat ya bentuk segitiga. Nah, bentuk segitiga itu seperti ini ya. Oke. Nah, bentuk segitiga ini terdiri dari berapa sudut? Ada 3 sudut. 1, 2, 3. Nah, 3 sudut ini membentuk satu segitiga. Ya. Bagaimana kalau segitiga ini hanya terbentuk dari 2 sudut? Contoh. Nah, cuma sudut 1 dan sudut 2. Apakah tetap dikatakan segitiga? Tidak, dia bukan segitiga. Yang segitiga adalah ini karena terbentuk dari 3 sudut. Nah, segitiga ini kalau kita gambarkan Tuhan ya seperti ini. Oke, adalah Allah Bapa ya. Allah Bapa
Dan sudut yang di sini adalah Allah Anak. Anak atau Tuhan Yesus. Dan sudut yang di sini adalah Roh Kudus. Nah, coba perhatikan segitiga ini. Nah, sudut yang pertama ada Allah Bapa, dan sudut yang kedua ada Allah Anak, dan sudut yang ketiga adalah Roh Kudus. Nah, dan ketiga ini berada dalam satu kesatuan sebagai Tuhan atau God. Ya. Jadi ini yang kita percaya sebagai orang Kristen, ya. Kita percaya tentang Tritunggal. Dan apa itu Tritunggal? Tritunggal itu adalah 3 di dalam satu dan 1 di dalam 3, ya. 3 pribadi, yaitu ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus, dan berada dalam satu kesatuan sebagai Tuhan. Oke. Selanjutnya kalian akan buat kartu tentang Tritunggal. Pertama kita bisa tulis di tengah-tengah Tuhan, ya, di sini. Oh, di sini ada 3 garis ya, teman-teman ya. Ya, coba kalian lihat baik-baik. Ya, ada 3 garis di situ. Dan sekarang coba tulis Tuhan di tengah-tengahnya. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang silakan tulis di sini di kolom pertama ini Bapa. Lalu di sini Anak. Lalu di sini Roh Kudus. Oke. Tritunggal itu artinya ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, ya. Dan tiga-tiganya ini berada dalam satu kesatuan, yaitu sebagai Tuhan. Nah, sekarang tugas kalian adalah silakan gunting kartu ini sesuai garis yang sudah teacher gariskan, oke? Garis dari pinggir, gunting dari pinggir sampai titik temu di tengah. Oke, seperti ini. Di sini juga. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tiga-tiganya ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini terpisah, ya. Terpisah. Nah, artinya menunjukkan bahwa mereka ini adalah pribadi yang berbeda-beda. Pribadi Bapa, pribadi Anak yang kita kenal dalam Tuhan Yesus, kemudian sebagai Tuhan Yesus, dan kemudian ada pribadi Roh Kudus. Nah, tiga pribadi ini mempunyai satu kesatuan sebagai Tuhan. Ya, seperti ini. Kita susun seperti susun puzzle ya. Nah, silakan bongkar kembali puzzle ini ya, seperti ini. Lalu lem ini di dalam buku catatan. Di dalam buku catatan Bible ya. Kalau lemnya lem aja di ujung sini ya, di tengah-tengahnya supaya tidak susah untuk diatur. Tidak susah untuk disusun ya. Lihat. Pertama tempel dulu yang pribadi yang pertama itu Bapa. Seperti ini. Lalu cari pribadi Anak. Ini Anak, tempel. Oke, good. Lalu yang ketiga kita tempel pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus. Ini ya, Roh Kudus. Yeay, sudah selesai. Dan tiga pribadi ini, Bapa, Anak, Roh Kudus memiliki satu kesatuan sebagai Tuhan. Oke, dan kita percaya kepada Tuhan. Satu Tuhan. Oke, ini saja kegiatan kita hari ini ya. Teacher tahu bahwa topik ini bukanlah topik mudah. Karena Tuhan kita yang kita percaya itu adalah Tuhan yang cukup besar. Dia kuasai seluruh bumi, seluruh dunia ini. Ya, bayangkan kita yang kecil ini bisa mengetahui
pribadi Tuhan seluruhnya itu adalah hal yang sulit. Sehingga kita coba untuk cari cara bagaimana kita cara sederhana memahami Tuhan. Lebih daripada itu, jika kamu rajin berdoa, berdoa, memiliki waktu dengan Tuhan, waktu kamu mau tidur kamu berdoa, kamu bangun kamu berdoa, waktu kamu teringat untuk berdoa kamu langsung duduk sendiri di kamar dan kamu berdoa, bahkan kamu minta kepada Tuhan untuk kasih tahu kamu bagaimana cara kamu bisa mengerti Tuhan yang kamu mau, Tuhan bisa memberikan pengetahuan itu kepadamu secara pribadi, karena untuk mengenal Tuhan itu kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan supaya kita bisa kenal dengan baik, Oke, semoga ini menolong dan memberi sedikit gambaran kepada kamu tentang Tuhan yang kita percaya. God bless you, third grade. Teacher harap kamu sehat selalu di rumah.